Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalahu ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Allah yang Maha Memberikan, yang menjadi segala yang kita inginkan dari mulai lahir hingga saat ini. Tiada ilah selain Allah, yang hanya kepadanya kita bersyukur, hanya kepadanya kita mengabdi, dan pasti hanya kepadanya kita akan kembali. Selawat bertangkaikan, salam berbuahkan cinta kepada baginda alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah tokoh suri tauladan bagi kita, yang insya Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak-anakku, terutama siswa-siswi SMP Ulil Albab dan anak-anak seluruh bangsa dan negeri ini, begitupun para orang tua kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sudah masuk kepada fase Ramadan yang kesekian kalinya. Insya Allah tidak lama lagi kita akan menyelesaikan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dapat dan berhasil menyelesaikan Ramadan pada tahun ini dengan penuh pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan taujih kali ini, saya mengambil sebuah kisah dari seorang sahabat Nabi, duta pertama sahabat Nabi yang masuk Islam. Dia adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang terlahir dari golongan bangsawan. Dia sangat kaya raya, ia memiliki segalanya, bahkan ia dijuluki pria yang sangat tampan dan menawan. Hari-harinya pakaiannya, wangi-wangiannya, setiap orang lewat kepadanya selalu menerbak aroma yang sangat luar biasa. Pakaiannya yang cantik, terurai rapi, karena dia keturunan seorang bangsawan. Ia memiliki seorang mama yang sangat kaya raya di situ, di daerah situ, tepatnya di kota Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu ketika kebanyakan orang menceritai tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau penasaran. Karena penasarannya seorang Mus'ab bin Umair, kemudian beliau pun lantas berangkat mengikuti kegiatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah beberapa kali baginda Rasulullah mengadakan kegiatan pengajian di rumah Arqam, kemudian Mus'ab bin Umair tersebut mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika di dalam majelisnya Rasulullah dengan para sahabat di rumahnya Arqam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan bacaan tilawatil Quran. Pada saat Rasulullah mengumandangkan bacaan Quran, tiba-tiba Mus'ab bin Umair merasakan getaran hati yang mendalam, merasakan kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan sebelum ini, merasakan keindahan dari bacaan yang dibacakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia jatuh cinta kepada syair-syair atau bacaan-bacaan yang dibacakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat di agenda majelis itu.
Keesokan harinya kemudian Mus'ab mengikuti baginda Rasulullah SAW. Dan beliau merasakan hal yang sama. Selepas Rasulullah SAW mengadakan pengajian dengan para sahabat yang lain, tiba-tiba Rasulullah menghampiri Mus'ab bin Umair. Kemudian Mus'ab berkata kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, bacaannya sangat indah yang engkau bacakan. Bacaan apa itu ya baginda Rasulullah?" Lantas Rasulullah menjawab, "Itu adalah bacaan kalam Allah dari agama kami, yaitu Islam." "Kenapa wahai Mus'ab? Bolehkah saya membacakan bacaan itu ya Rasul? Ketika saya mendengarkan engkau membacakan bacaan itu ya Rasul, hati saya bergetar ya Rasul. Seakan-akan saya ingin ikut dan terlibat masuk di dalamnya." Lantas Rasulullah menjawab, "Boleh saja. Tapi dengan satu syarat, kamu masuklah ke dalam Islam," kata baginda Rasulullah. Lantas Mus'ab mengatakan, Ya Rasul, saya sangat kepingin sekali bergabung dengan Islam ya Rasul. "Bagaimana tata caranya saya bergabung dengan Islam ya Rasul?" kata Mus'ab. Kemudian Rasul mengajarkan dia tata cara masuk ke dalam Islam. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, Mus'ab pun bergabung dengan baginda Rasulullah SAW dan kemudian masuk Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Teoril Albab, seluruh anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dan bapak orang tua kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Mus'ab bin Umair menganut Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Kemudian tidak lama berselang itu tiba-tiba kesembunyian Mus'ab bin Umair terketahui oleh ibundanya, karena ibundanya memiliki seorang pengawal. Kebetulan pengawal tersebut adalah sahabatnya Mus'ab bin Umair dikala Mus'ab bin Umair belum masuk Islam. Tatkala sahabatnya melihat aktivitas Mus'ab bin Umair menghadiri majelis ilmu Rasulullah di rumah Arqam dan mengadakan salat seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, lantas sahabatnya mengadukan tentang kegiatan dari Mus'ab bin Umair kepada ibundanya. Ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi setelah itu? Kemudian Mus'ab pun berangkat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibundanya mengumpuli para kafilah-kafilah Mekah, karena ibundanya merupakan seorang bangsawan, orang besar di kota Mekah. Kemudian di saat yang sama juga ia memarahi Mus'ab bin Umair. Kemudian Mus'ab menyampaikan bacaan-bacaan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, mendakwai mamaknya dan para teman-teman mamaknya, bangsawan-bangsawan tersebut, agar kemudian Mus'ab berharap orang tuanya, mamaknya bisa kembali ke jalan yang benar. Lantas singkat cerita, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, lantas mamaknya Mus'ab bin Umair tidak menerima pendapat dari Mus'ab. Alhasil karena saking emosinya mamaknya Mus'ab bin Umair, kemudian Mus'ab bin Umair diasingkan di penjara ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Dikurunglah Mus'ab bin Umair, singkat cerita. Setelah beberapa hari Mus'ab bin Umair dikurung di dalam sebuah tempat yang terpencil, tiba-tiba Mus'ab bin Umair mendengar kabar sorak-sorai para sahabat Nabi ingin berangkat ke kota Habasyi untuk menjalankan risalah dakwah selanjutnya di daerah Mekah. Lantas Mus'ab bin Umair mencari cara, gimana caranya supaya bisa keluar dari penjara mamanya. Kemudian ia menipu para pengawal-pengawal, ia hajar para pengawal-pengawal, kemudian ia pun keluar dan ia ikut dengan para sahabat Nabi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu teguhnya lah cinta seorang Mus'ab bin Umair kepada Islam. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan kita? Adakah kita mencintai Islam? Adakah kita mencintai baginda Rasulullah SAW melebihi diri kita sendiri? Itulah yang terjadi dengan seorang Mus'ab bin Umair. Lantas Mus'ab bin Umair pun pergi dengan para sahabat ke kota Habasyi untuk melaksanakan risalah dakwah berikutnya.
Sesampainya di sana, Mus'ab yang biasanya dengan penampilan yang menarik, yang dengan pakaian serba bersih, sehingga Mus'ab dengan rambut yang sangat rapi, ketika Mus'ab bergabung dengan baginda Rasulullah, pakaiannya cuma memiliki sehelai pakaian, dan itu sering ditambal-tambal atau dijahit-jahit. Rambutnya pun kusam. Ada sahabat Nabi meneteskan air mata dan berkata kepada Mus'ab, "Wahai sahabatku Mus'ab, tidakkah kau miris dengan dirimu sendiri? Bukankah kau sudah bahagia bersama ibundamu, semua yang kau miliki kau dapatkan? Bahkan pakaian pun dia kasih, harta pun dia kasih. Kenapa engkau lebih memilih bersama dengan kita? Kita sungguh sedih melihat dirimu hari ini, bahkan pakaian pun kau tak punya." Lantas Mus'ab pun mengatakan, "Demi Allah, saya merasa bersyukur mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur bisa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Itu saja yang membuat saya bahagia. Harta, kekayaan, bahkan apapun yang diberikan oleh ibunda saya tidak penting dibandingkan dengan hidayah yang Allah berikan kepada saya." Masya Allah, subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah berselang beberapa hari, kemudian Mus'ab pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Mus'ab menyampaikan izin kepada ibundanya secara terus terang dan menyampaikan dia ingin bergabung dengan Islam, dan kembali lagi dia mendakwai mamanya untuk bergabung dengan Islam. Cuman mamanya tidak mau, bahkan mamanya menyampaikan akan mengirimkan pengawal-pengawalnya jika Mus'ab tidak mau bergabung dengan yang disembah oleh mamanya, yaitu berhala. Lantas Mus'ab pun mengancam kepada para pasukan, "Ketika kalian benar-benar ingin menghantam saya, maka yakinlah saya akan menghantam kalian dan saya akan membunuh kalian satu persatu." Lantas ibundanya pun tidak bisa berbicara apa-apa dengan kesedihan yang mendalam di mata ibundanya. Kemudian ibundanya melepaskan apapun yang diharapkan dan diinginkan oleh anaknya Mus'ab bin Umair. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat cerita, Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus dan memilih seseorang yang baru saja masuk Islam. Dia adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab tidak menyangka bahwa dia adalah utusan Rasulullah yang dipilih untuk berdakwah di kota Madinah. Pada saat itu, sahabat-sahabat bertanya-tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa tidak kami yang kau suruh? Kami kan lebih lama darimu." "Saya yang lebih tahu apa yang saya harus lakukan." Maka sahabat pun sami'na wa ta'na, taat kepada baginda Rasulullah SAW, dan kemudian mengutus Mus'ab bin Umair setelah Mus'ab di Bai'at Aqabah oleh Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Kemudian Mus'ab pun berangkat ke kota Madinah dengan beberapa kafilah-kafilah untuk berdakwah di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Mus'ab pun singgah di rumah sebagai tamu di rumah As-Sa'ad bin Jararah. Kemudian ia mengunjungi kabilah-kabilah dan berdakwah masuk ke dalam rumah-rumah. Alhasil ada seorang pemuda yang tidak terima kotanya didatangin oleh orang asing. Namanya adalah Usaid bin Hudlayr. Usaid ini adalah seorang pemuda yang sangat keras, sangat kasar, dan sangat pemarah. Ia tidak terima bahwa pasukannya, kaum-kaumnya masuk Islam satu persatu oleh dakwanya Mus'ab dan para sahabat yang lain. Kemudian ia datang dengan membawa tombaknya. Ia datang untuk menemui Mus'ab bin Umair. Ketika itu Mus'ab sedang mengajarkan agama dengan para sahabat yang lain. Ia kemudian mengedor pintunya di tempat Mus'ab mengajarkan Islam. Kemudian dia pun masuk, para sahabat yang lain mati ketakutan yang didakwai oleh Mus'ab. Kemudian ia bilang, wahai pendatang, orang asing, ngapainkah kamu di sini? Kamu ingin mengajarkan apa kepada saudara-saudaraku? Kamu ingin membuat apa kepada teman-temanku? Lebih baik kamu pergi sekarang dari muka bumi ini atau pergi sekarang dari sini. Sahabat-sahabat yang lain sudah ketakutan. Tinggallah Mus'ab bin Umair di situ dengan ketenangan, dan dia duduk dengan santai. Ia berkata kepada Usaid, dia berkata kepada Usaid, wahai Usaid, begini saja Usaid, kita bernegosiasi saja. Kalau yang saya sampaikan ini bertolak belakang dengan Anda, maka saya siap meninggalkan kota ini dan meninggalkan orang yang ada di sini. Saya akan pindah berdakwah ke tempat lain. Tapi kalau andai kata yang saya katakan ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan kamu pun merasakan kebenarannya, maka silakan
kamu boleh bergabung dengan kami dan saya tetap berada di kota ini. Lantas Mus'ab pun mendakwai Usaid bin Hudlair. Setelah mendakwai dan membacakan asma Allah berupa kalamullah, kitab-kitab Allah, lantas sejuklah hati Usaid dan kemudian Usaid pun bergabung kepada Islam. Tidak hanya Usaid, orang-orang besar pemuda-pemuda kafilah-kafilah Madinah lainnya juga masuk seperti Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata berita ini sudah tersebar di seluruh kafilah-kafilah di kota Madinah. Sampai-sampai mereka tidak terima dan terjadilah peperangan pertama yang disebut dengan Perang Badar oleh kaum Quraisy dengan kaum Islam. Alhasil Perang Badar umat muslim menang dalam peperangan itu. Kemudian kaum Quraisy tidak menerima dengan peperangan itu. Kemudian mereka mengadakan peperangan lagi yang kedua kali secara tiba-tiba yang disebut dengan Perang Uhud. Pada saat itulah Islam mengalami sebuah kekalahan. Karena pada saat itu pasukan Islam itu sudah kacau balau, tiba-tiba Mus'ab mengambil inisiatif memegang sebuah bendera besar dan kemudian dia kibarkan dan dia berdiri di antara pasukan-pasukan lawan, dia kobarkan ke atas benderanya dengan sangat besar. Kemudian para pasukan lawan menganggap bahwa ketika ada orang mengibarkan bendera itu tandanya peperangan akan dimulai kembali. Kemudian pasukan lawan kemudian menyerang Mus'ab bin Umair. Alhasil Mus'ab sendiri melawan mereka dengan bendera di tangan kirinya, kemudian dengan pedang di tangan kanannya. Alhasil dia berhasil menumpas beberapa orang. Namun ala kulli hal, banyak pasukan-pasukan lawan berhadiran pada saat itu. Yang akhirnya adalah saudara-saudara sekalian, Mus'ab pun mengalami kekalahan. Yang pertama dipotong, kena hantamnya tangan kanannya, jadi putus tangan kanannya. Ia berkata, Rasulullah adalah Nabiullah dan Rasul-Rasul terdahulu sebagai kekasihnya Allah. Begitulah seterusnya ia katakan sampai dengan ketiga kali. Yang kedua kali tangan kanannya yang terakhir ditombakkan bahagian dari perutnya dan terakhir dia meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunialah seorang syuhada, seorang pemuda yang siap syahid hanya demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Rela meninggalkan semuanya, harta, kekayaan, bahkan dunianya, hanya ingin membela baginda Rasulullah dan Islam miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemuda dan anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengambil hikmah dari kisahnya seorang Mus'ab bin Umair yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dengan kesetiaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin duta pertama dari Rasulullah SAW dalam berdakwah di kota Madinah. Mudah-mudahan ini sebuah ikhtibar kepada kita di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, maghfirah dan lebih baik dari 1000 bulan ini. Kita jadikan momentum terbaik kita. Bagi anak-anakku, ayo cintailah Islam sepenuh hati. Cintailah Rasulullah itu sepenuh hati. Jangan kalian jadikan idola-idola kalian yang lain. Yang kalian idolakan hanya satu, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri dengan salam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.